Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Jen Priscilia. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint yang saya buat. Berdasarkan modul 4 tentang proteksi dan pertukaran informasi kesehatan stakeholder dalam sistem informasi kesehatan. Saya mendapatkan jurnal penelitian yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Diawali dengan latar belakang, seiring dengan perkembangan era digital, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau disebut juga TIK di bidang kesehatan semakin meningkat. Salah satu penerapan utamanya adalah Sistem Informasi Kesehatan atau disebut dengan SIK, yang menjadi komponen utama dalam Sistem Kesehatan Nasional atau disebut juga SKN. SIK mencangkup data, informasi, indikator, prosedur, perangkat teknologi, serta sumber daya manusia atau SDM yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan. Di Indonesia, implementasi SIK telah mulai diterapkan di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan apotik. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan yang bervariasi bergantung pada lokasi dan kesiapan masing-masing fasilitas. Kajian ini bertujuan untuk meninjau faktor-faktor keberhasilan dan kendala yang muncul dalam implementasi SIK berdasarkan penelitian sebelumnya. Kemudian ada pun permasalahan. Yang pertama yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, yaitu banyaknya fasilitas kesehatan menghadapi kendala dalam memperoleh tenaga kerja yang terlatih dan kompeten dalam pengoperasian sistem informasi kesehatan. Dan permasalahan yang kedua yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, di mana infrastruktur teknologi, perangkat lunak, serta sistem pendukung seringkali tidak memadai. Dan yang terakhir yaitu kurangnya sosialisasi dan pelatihan, di mana beberapa fasilitas belum melaksanakan pelatihan rutin yang diperlukan untuk memaksimalkan pemanfaatan sistem informasi kesehatan. Dan yang selanjutnya, adapun manfaat implementasi sistem informasi kesehatan. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, di mana dengan data yang lebih terorganisir, keputusan medis dan administratif dapat diambil dengan lebih cepat dan akurat. Kemudian yang kedua, mendukung perencanaan kesehatan, di mana data yang dihasilkan oleh sistem informasi kesehatan dapat digunakan untuk merancang program kesehatan yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas data. Sistem informasi kesehatan membantu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk evaluasi kinerja fasilitas kesehatan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review, yaitu dengan menganalisis berbagai artikel dan jurnal ilmiah terkait implementasi sistem informasi kesehatan di fasilitas kesehatan Indonesia. Data diperoleh melalui Google Scholar atau buku elektronik, dan jurnal ilmiah lain yang dipublikasikan antara tahun 2019 hingga tahun 2022. Adapun hasil dan pembahasan, dalam semua penelitian yang dibahas, terdapat kesamaan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi sistem informasi kesehatan yang mencangkup aspek input, proses, dan output. Input itu sendiri yaitu faktor utama yang sering muncul adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia atau disebut dengan SDM yang terlibat dalam pengoperasian sistem informasi kesehatan. Penelitian di Puskesmas Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang kurang terlatih menjadi kendala signifikan dalam menjalankan sistem ini. Hal ini menyebabkan gangguan operasional yang berpengaruh pada pengiriman dan pengolahan data. Kemudian ada pun proses, yaitu pada sisi proses, terutama di Puskesmas Langgam pada tahun 2020, ditemukan bahwa komunikasi yang kurang intensif dan kurangnya pelatihan berkelanjutan menghambat keberhasilan implementasi. Meskipun perangkat lunak dan sistem telah diadopsi,
Namun tanpa pemahaman yang baik dari sumber daya manusia dan tanpa adanya sosialisasi yang cukup, sistem ini tidak dapat berfungsi dengan optimal. Gangguan yang sering terjadi pada perangkat keras dan perangkat lunak juga menambah beban operasional. Selain itu, proses pemeliharaan perangkat yang tidak dilakukan secara rutin menjadi salah satu alasan utama kegagalan operasional sistem. Dan yang terakhir, terdapat output, yaitu output yang dihasilkan oleh sistem informasi kesehatan seringkali tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal jika input dan proses tidak dikelola dengan baik. Dalam penelitian Puskesmas Kabupaten Konawe Selatan, meskipun sistem sudah menghasilkan data yang akurat, data tersebut sering terlambat dikirimkan dan tidak digunakan secara optimal untuk perencanaan kegiatan. Implementasi sistem informasi kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan dan struktur birokrasi yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian di Puskesmas Langgam pada tahun 2020 menunjukkan bahwa meskipun adanya dukungan kebijakan yang kuat untuk mengimplementasikan sistem informasi kesehatan, kurangnya prosedur operasional standar atau SOP yang jelas dan pemahaman mengenai tata cara penggunaan sistem informasi kesehatan membuat implementasi menjadi terhambat. Dalam hal ini, SOP yang baik dapat mempermudah operator dalam menjalankan sistem. Namun jika tidak ada standar yang jelas, maka pengoperasian sistem akan menjadi kacau dan tidak efektif. Sistem informasi kesehatan yang telah diimplementasikan perlu dilakukan evaluasi dan pemeliharaan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dan efektif. Pada penelitian di Puskesmas Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2019, ditemukan bahwa pemeliharaan yang tidak dilakukan secara rutin menyebabkan gangguan pada sistem yang berdampak pada kelancaran pengiriman data serta kualitas output yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting bagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa ada alokasi waktu dan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan sistem secara berkala. Dalam PowerPoint yang saya buat, terdapat kesimpulan yaitu secara keseluruhan implementasi sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia tidak hanya bergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang mendukung, serta kebijakan dan prosedur yang diterapkan di masing-masing fasilitas. Untuk mengoptimalkan implementasi sistem informasi kesehatan, perlu ada perhatian lebih pada pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan, pemeliharaan sistem secara rutin, serta dukungan kebijakan dan SOP yang jelas dari manajemen fasilitas kesehatan. Pemahaman yang baik tentang sistem dan keterlibatan seluruh pihak akan memastikan bahwa manfaat sistem informasi kesehatan dapat dirasakan secara maksimal dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, saran yaitu fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mendukung dengan kebijakan dan pendanaan yang mendorong implementasi sistem informasi kesehatan secara merata di seluruh Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari PowerPoint yang saya buat. Terima kasih yang sudah menonton.